Minggu lalu beberapa anggota kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran mulai dibuka dengan lebih jelas kepada publik. Beberapa hal dan nama yang diantisipasi dan kejutan mengisi kabinet yang baru. Beberapa analis pun cukup optimis. Tapi pergerakan IHSG masih belum kelihatan terlalu optimis. Dari level 7.500 IHSG, merambat naik ke level 7.700-an, belum menembus rekor tertingginya. Apa yang bisa dilakukan para investor sekarang? Berikut ini analisis dan tips dari Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Ya kalau dilihat sih memang susunan kabinetnya kan cukup diterima pasar lah ya, walaupun tidak ada suatu kejutan ya, sehingga pasarnya sampai bergejolak naik atau turun tuh enggak ya. Karena beberapa kan sepertinya yang tadinya diperkirakan tidak menjabat lagi. Contohnya Ibu Sri Mulyani kan ternyata menjabat kan, berarti kan di situ ada kesamaan lah dengan yang sekarang. Tapi saya lihat memang kabinet ini kan cukup gemuk ya, ada beberapa kementerian mungkin dipecah, ya mungkin bisa jadi positif bisa negatif, kita lihat ke depannya. Tapi saya lihat memang ada suatu hal positif juga, karena beberapa kementerian yang dulunya di zaman dulu tuh sempat kuat gitu ya, tapi belakangan tidak begitu berperan. Nah ini kelihatannya ingin ditingkatkan kembali ya peranannya, seperti misalnya Bappenas gitu ya, Badan Perencanaan Nasional gitu. Jadi itu hal yang positif yang saya lihat mungkin pasar juga bereaksinya cukup baik ya. Dan saya pikir Pak Prabowo juga selama ini cukup bagus ya, memberikan balance di antara pendukung maupun non-pendukungnya gitu ya, sehingga memberikan suatu balance di antara keseluruhannya gitu. Sementara sih saya lihat cukup positif ya, walaupun tidak menjadi suatu lonjakan yang misalnya pasar saham sampai naik secara drastis, itu nggak juga gitu. Tapi ada suatu kepastian, karena orang kan biasanya kan kalau ada perubahan, biasa kan perubahan itu bisa menjadi positif dan juga menjadi negatif kan. Tapi kalau misalnya seperti sekarang ya, khususnya kan biasanya kan di Departemen Keuangan ya, paling dilihat mungkin minimal kan ya kita sudah tahu lah track record dari Ibu Sri ya. Jadi seperti apa ke depannya kan minimal kita bisa menebak lah. Tapi memang yang diinginkan oleh pasar ini kan bagaimana ke depannya kan, setelah dengan adanya kementerian yang lebih banyak ya, mungkin wamennya juga saya lihat juga lebih banyak ya. Apakah lebih efektif atau enggak kan, kita mesti lihat ke depannya. Selain kinerja ya mungkin ya, tapi secara list kan udah cukup bagus lah sekarang ya. Tapi kita jangan lupa, kita juga kan menunggu adanya pilpres di luar kan, di US seperti apa kan, yang diperkirakan mungkin antara Trump dengan Kamala kan semakin ketat ya. Nah kalau misalnya pemenangnya sesuai dengan harapan pasar misalnya kan, itu kan berhubungan polusi dari pemenang presiden itu akan kemana arahnya gitu. Jadi itu juga sangat berpengaruh terhadap market kita gitu. Ya misalnya kalau kayak Trump kan, walaupun kontroversial, misalnya kan perang mungkin ke depannya tidak terjadi lagi gitu ya. Perang Ukraina mungkin bisa didamaikan, dan yang lain-lain juga ya. Iran misalnya kan, ataupun dengan Korea Utara dengan Korea Selatan mungkin juga lebih damai lah. Tapi di sisi lain juga kan Trump itu biasanya kan produksi minyaknya di Amerika itu biasanya suka meningkat ya pada zaman Trump gitu. Berarti kan efeknya terhadap harga minyak seperti apa gitu. Kalau Kamala kan mungkin stylenya mirip Joe Biden kan. Ya, sistemnya mungkin lebih ke multilateral, dan kelihatannya China juga tidak begitu convenient ya negosiasinya kan dibandingkan waktu zaman Trump gitu. Karena trade war itu kan tetap terjadi walaupun Trump maupun Biden. Jadi mungkin itu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan juga, reaksinya terhadap negara lain seperti apa kan dengan ada itu. Nah Indonesia mungkin juga bisa berpengaruh, karena negara kita itu kan masih tergantung dengan penjualan komoditas, terutama kan ke China juga ya. Kalau China-nya misalnya kepengaruh, kita kepengaruh juga gitu kan. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan juga sih sebetulnya, siapa pemenangnya gitu. Nggak bisa dibilang begitu juga, karena dua-duanya kan tetap trade war terjadi gitu kan. Tapi memang yang perlu dilihat kan stylenya dari masing-masing seperti apa kan. Kalau Trump mungkin karena sifatnya yang lebih sering kali negosiasi di bilateral, ya mungkin di Indo lebih diuntungkan mungkin ya, ketimbang kebijakan yang biasanya melalui negosiasi multilateral gitu. Jadi tergantung kemampuan negosiasi masing-masing negara jadinya sebetulnya kan. Kalau misalnya dekat dengan beliau mungkin kan lebih gampang negosiasinya gitu.
pasar kita sih sebetulnya kalau saham ya, all time high kan tahun ini kan, di 7.900 nggak salah ya. Jadi 8.000 sebetulnya udah deket banget. Cuman kemudian kan terjadi penurunan kembali ya, karena memang sudah terlalu tinggi, sering terjadi profit taking gitu. Dan jangan lupa market kita itu sekarang juga kan tergantung oleh beberapa saham berkapitalisasi besar yang agak berbeda sifatnya dengan saham berkapitalisasi zaman dulu gitu. Kalau dulu itu kan ada didominasi oleh bank besar ya, for big banks gitu. Tapi sekarang juga banyak sekali beberapa saham yang seperti renewable energy, seperti Brent atau Aman, oil and gas gitu ya, yang bobotnya itu sangat besar di market. Nah, kadang-kadang fluktuasi dari harga saham ini lebih tinggi ketimbang yang for big banks gitu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pasar kita juga. Contohnya seperti kemarin Brent masuk ke indeks internasional, tapi kemudian dikeluarkan, itu berpengaruh sekali terhadap indeks gitu. Indeks kita langsung anjlok gitu kan. Berbeda dengan dulu ya. Berbeda dengan dulu yang fluktuasinya mungkin tidak terlalu tinggi karena lebih didominasi oleh for big banks gitu kan. Nah, untuk pasar obligasi mungkin kalau kita lihat sih dengan adanya perkiraan bahwa kita akan menerbitkan hutang negara yang lebih besar tahun depan, ada kemungkinan sih yield kita itu mungkin masih cukup tinggi ya. Walaupun belakangan ini cukup bagus ya dengan penurunan suku bunga, tapi diperkirakan sih oleh ekonom kita mungkin tahun depan yield kita masih agak cukup tinggi lah levelnya ya. Tapi harapannya memang penurunan suku bunga ini akan berlanjut terus sehingga akhirnya juga akan menekan yield kita kan ke level yang lebih bawah gitu. Ya, di akhir tahun sih sebetulnya di kita sih 7.800 ya. Tapi kemarin kan sempat tembus ya, jadi 8.000 juga mungkin sih ya. Nah, biasanya kenaikan harga ini kan biasanya mulai akhir November ya. Dan Desember umumnya sih naik ya. Harapan kita itu akan terjadi juga tahun ini gitu. Tantangan kita sebetulnya kan berbeda dengan zaman COVID ya. Jadi transaksi retail kita itu kan agak turun sekarang ya. Jadi transaksi retail agak turun, lebih didominasi oleh institusi ya. Jadi itu PR kita adalah bagaimana meyakinkan kembali para retail investor ini kembali bertransaksi di bursa gitu kan. Salah satunya kenapa itu terjadi karena memang terjadi seperti ketidakpastian di bursa karena salah satunya karena tekanan di rupiah dan juga tingginya tingkat suku bunga yang membuat pasar kita kan relatif kan nggak kemana-mana ya selama 2 tahun terakhir gitu ya. Jadi itu membuat retail investor yang tadi sempat naik ya mungkin jumlahnya sih nggak turun, tapi yang bertransaksi tiap harinya itu kan agak turun ya, persentasenya terutama. Nah itu bagaimana kembali menarik mereka gitu ya. Mungkin salah satunya dengan aturan-aturan dari bursa yang mungkin lebih banyak mesti diedukasi ya kepada mereka gitu ya, karena seringkali itu menjadi halangan juga ya untuk buat pemain-pemain baru gitu ya. Tapi market kita sebetulnya sebentar lagi akan ada intraday short sale yang diharapkan akan meningkatkan likuiditas di pasar juga gitu ya. Dan short sale-nya masih dalam hari yang sama lah. Itu mungkin bulan depan ya akan mulai dirilis ya. Harapannya kan kalau seperti di pasar luar negeri itu kan sangat aktif ya. Nah itu diharapkan juga di Indonesia ya mulai belajar lah sehingga kedepannya itu bisa mengaktifkan juga market kita gitu. Ya kita mesti lihat bahwa sekarang itu kan investasi agak berbeda ya dengan dulu gitu. Kalau dulu itu kita cukup melihat dari sisi fundamental dan teknikal gitu ya. Tapi kalau sekarang kita mesti lihat juga mana saham-saham yang masuk indeks MSCI atau FTSE gitu. Itu sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan saham kita juga gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kenapa sekarang bisa terjadi? Karena banyak sekali fund yang sekarang melakukan investasi itu dibantu oleh algo gitu. Jadi pergerakan likuiditas mana yang sangat liquid, harganya naik, itu mereka otomatis masuk gitu. Tidak melihat lagi fundamental atau valuasi gitu. Nah kalau dulu kan enggak gitu ya. Nah hal-hal itu juga berpengaruh juga terhadap market pada waktu terjadi penurunan. Kalau misal terjadi penjualan yang besar gitu di saham-saham liquid, mereka ikutan jualan juga yang membuat sahamnya mungkin turunnya lebih besar dibandingkan normal gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh para investor baru gitu. Topik ke depannya mungkin yang kalau suku bunga turun kan berarti kan yang sensitif terhadap suku bunganya seperti bank atau properti gitu kan mungkin itu kan berpengaruh. Kemudian juga kalau misalnya nanti pemenangnya di Amerika gitu ya, mereka proyek gimana? Kalau misalnya perang tidak terjadi,
harga komoditas seperti apa gitu kan, apakah harga minyak akan turun atau gimana, itu kan kita mesti antisipasi semua gitu ya. Tapi semuanya itu kan mesti ada kepastian dulu ya, siapa namanya baru kita bisa tahu seperti apa gitu.